Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan latihan 5.3 dan tugas individu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Asdi. Perkenalkan, nama saya Nanda Nopal Faisal Abdillah. Perkenalkan, nama saya Caisa Andini. Perkenalkan, nama saya Safira Luna Rahmadani. Nama saya Rizky Aldira Putri. Di nomor pertama, pertanyaannya, inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jelaskan penyebab terjadinya inflasi dalam perekonomian suatu negara. Jawabannya, pertama itu adalah kenaikan permintaan atau demand pull inflation, yaitu terjadi ketika permintaan barang atau jasa oleh masyarakat, pemerintah, atau ekspor melebihi kapasitas produksi sehingga harga terdorong naik. Yang kedua, ada kenaikan biaya produksi atau cost plus inflation yang disebabkan kenaikan biaya bahan baku, upah, tenaga kerja, atau biaya energi. Produsen menaikkan harga jual untuk mempertahankan keuntungan. Yang ketiga, ada peredaran uang meningkat ketika jumlah uang beredar di masyarakat terlalu banyak dibandingkan jumlah barang atau jasa. Lalu nilai uang menurun sehingga harga-harga barang naik. Lalu yang terakhir ada inflasi impor atau imported inflation, yaitu kenaikan harga barang di luar negeri yang menyebabkan biaya bahan baku impor mahal yang kemudian menaikkan harga barang di dalam negeri. Yang kedua, mengapa jika dalam suatu perekonomian terjadi inflasi sedang dapat membahayakan perekonomian dan mulai mengancam kesejahteraan masyarakat? Jawabannya adalah karena secara konsisten mengikis daya beli masyarakat, menurunkan pendapatan real, dan menciptakan ketidakpastian usaha. Hal ini menyebabkan biaya hidup meningkat lebih cepat daripada pendapatan, menurunkan kesejahteraan terutama kelompok berpendapatan tetap, dan memicu penurunan konsumsi rumah tangga yang menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang selanjutnya, soal ketiga. Soalnya itu salah satu cara mengatasi inflasi adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter untuk mengendalikan dan mengatur jumlah uang beredar. Apa saja kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi? Jawabannya itu menaikkan suku bunga acuan, menjual surat berharga kayak operasi pasar terbuka, terus menaikkan giro wajib minimum, serta memperketat pemberian kredit. Selanjutnya tugas individu yang pertama itu kan ada data inflasi Indonesia 5 tahun terakhir. Berdasarkan pengamatan, tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi sempat terendah akibat pandemi COVID-19. Kemudian meningkat akibat pemulihan ekonomi dan ketegangan global. Yang pertama 2021 itu sebesar 1,56%, yang 2022 sebesar 3,67%, 2023 2,61%, 2024 estimasi atau berjalan terjaga di angka rendah ke menengah, 2025 prediksi masih stabil karena kebijakan moneter hati-hati. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 yaitu ada analisis upaya pemerintah dalam mengatasi inflasi di Indonesia. Jawabannya adalah kebijakan moneter atau Bank Indonesia, kenaikan suku bunga acuan, kenaikan BI 7 day versi repo rate untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kedua, stabilitas nilai tukar, melakukan intervensi pada pasar valuta asing untuk menahan depresiasi rupiah yang memicu inflasi impor atau imported inflation. Kebijakan fiskal atau bisa disebut pemerintah. Yang pertama, subsidi energi dan pangan, mengelontorkan subsidi untuk bahan bakar BBM dan bahan pokok agar harga tidak naik gratis. Kedua, bantuan sosial atau biasa bansos, pemberian BLT, bantuan langsung tunai untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.